Persembahan daun sirih dan buah pinang di dalam tepak atau penginangan kepada Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono sebagai simbol saling menghargai dengan tangan terbuka dan hati yang suci dalam adat istiadat Melayu. Demikian tadi tari sekapur sirih di benua Etam atau rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, kami cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, beserta Ibu Hajah Ani Yudhoyono, yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Ibu, yang saya hormati Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu atau yang mewakili, yang saya hormati para anggota DPR RI dan DPD RI, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, yang saya hormati Pangdam 6 Mulawarman dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Saudara Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Saudara Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, saudara-saudara para gubernur atau yang mewakili dari seluruh Indonesia, para bupati, wali kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang mulia Sri Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Bapak Haji Muhammad Solehuddin II, yang saya hormati saudara-saudara para anggota DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, yang saya hormati Komisaris dan Direktur Utama PT Angkasa Pura, dan para Direktur BUMN dan BUMD, yang saya hormati pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan, para pengusaha, para investor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat hadir bersama dalam acara yang sangat bersejarah dalam perjalanan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu peresmian proyek-proyek Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Koridor Kalimantan dan Jawa, yang ditandai dengan peresmian Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan peresmian dan groundbreaking proyek-proyek MP3I di Kalimantan Timur. Kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara di tengah-tengah kita pada acara peresmian
dan groundbreaking ini sungguh merupakan suatu kehormatan dan kegembiraan tersendiri bagi kita semua, khususnya bagi rakyat Indonesia di Kalimantan Timur. Kami semua mendoakan semoga Bapak Presiden dan Ibu Negara serta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT agar diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan amanah rakyat serta tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan acara peresmian dan groundbreaking hari ini, perkenankanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur tahun 2013-2018 telah ditetapkan visi Kaltim Maju 2018 adalah mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan, berbasis agroindustri dan energi yang ramah lingkungan. Visi tersebut dibangun didasari dengan pemikiran serta tekad pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi sosial ekonomi berbasiskan sumber daya alam terbarukan yang menitik beratkan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing serta pelestarian lingkungan hidup untuk menghadapi persaingan regional Asia Pasifik serta global. Oleh karena itu, setiap proyek MP3I yang dilakukan di Kalimantan Timur direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dari rendah emisi, serta dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalimantan Timur memegang posisi yang sangat strategis di dalam MP3EI, Koridor 3 Kalimantan, yang ditetapkan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Kekayaan alam dan dari Kaltim adalah salah satu faktor yang turut menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat dan tumbuh tinggi. Kaltim memiliki sumber daya alam yang besar dan memiliki sumber daya manusia yang potensial, yang kami yakini bila dikembangkan dengan maksimal bisa menjadi kekuatan baru ekonomi regional, bahkan nasional. Kaltim ikut menginspirasi Indonesia untuk berubah dari efisiensi-driven economy menjadi innovation-driven economy. Dalam Koridor 3 Kalimantan, Kalimantan Timur menjadi lokus kegiatan ekonomi utama. Jumlah dan nilai investasi yang tercatat dari 7 lokus yang berjumlah investasi sebesar 560,57 triliun rupiah, 4 lokasi yaitu lokus 1, 2, 3, dan 7 berada di Kalimantan Timur. Dengan nilai investasi yang tercatat di KP3EI, pusat terdapat 157 rencana investasi dengan nilai investasi mencapai 402,15 triliun rupiah. Besarnya nilai dan minat investasi ini selain didorong oleh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kaltim, juga merupakan salah satu keberhasilan daerah dalam menciptakan iklim investasi dan pelayanan prima bagi calon investor. Terkait dengan daya saing investasi, berdasarkan hasil survei dan kajian dari National University of Singapore, Lee Kuan Yew Asia Competitiveness Institute yang melaksanakan penelitian analisis daya saing dan strategi pembangunan di 33 provinsi. Kalimantan Timur menduduki peringkat daya saing keseluruhan ketiga setelah DKI, Jakarta, dan Jawa Timur. Untuk makroekonomi stability, menduduki peringkat keempat setelah DKI, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk quality of life, menduduki peringkat keempat setelah DKI, Yogyakarta, Riau. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami melaporkan peresmian proyek-proyek MP3I di Koridor 3 Kalimantan yang berada di Kalimantan Timur sebanyak 10 proyek dan 1 proyek yang berada di Koridor Jawa, dan 2 proyek groundbreaking di Kalimantan Timur sebagai berikut. Yang pertama,
Terminal baru Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Bandar udara ini telah dikembangkan dari terminal penumpang yang semula hanya luasnya 12.433 meter persegi menjadi 110.000 meter persegi dengan 11 garba rata. Dengan perluasan ini kapasitas bandara udara akan bertambah ke depan menjadi 10 juta penumpang per tahun. Fasilitasnya meliputi terminal kargo, hanggar A1, apron service building, gedung administrasi, shelter alat berat, ekspedisi muatan udara, airline office, flyover keberangkatan dan kedatangan, gedung parkir, hanggar A2, apron dan tower, dan nilai keseluruhan proyek ini bernilai 2,1 triliun rupiah. Bandar udara ini diberi nama Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, yang nama lengkapnya Sultan Haji Muhammad Sulaiman Al-Adil Khalifatul Amirul Mukminin Wilayah Kutai. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 847 tanggal 1 Juli 2014. Beliau adalah Sultan ke-17 Kerajaan Kutai Kartanegara yang memerintah pada tahun 1850 sampai tahun 1899. Beliau terkenal sebagai seorang raja yang berperilaku sederhana dan murah hati, serta dekat dengan rakyatnya. Dalam pemerintahannya ia memiliki semangat yang demokratis dan dilandasi musyawarah mufakat. Pada masa pemerintahan beliau, dihapuskannya perbudakan di Kerajaan Kutai Kartanegara. Pada masa pemerintahannya lah, beliau memberikan izin kepada pemerintah Hindia Belanda melalui Batavia Federal Maatschappij atau BPM untuk membangun bandar udara di Sepinggan Balikpapan ini. Berikutnya kami akan melaporkan pembangunan 3 bandara di perbatasan, yaitu Long Bawan di Kabupaten Nunukan, Long Apung di Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara, serta Data Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu. Secara geografis, Kaltim dan Kaltara memiliki garis perbatasan yang sangat panjang, 1038 km, meliputi 15 kecamatan seluas 57.731 km persegi atau 23,54% dari luas provinsi, dan total luas wilayah kabupaten mencapai 88.513 km persegi. Sebagian besar dari 15 kecamatan berada pada wilayah terpencil dan tertinggal, serta berada dalam kawasan strategis nasional yang berupa kawasan konservasi nasional Kayen Mentarang, yang merupakan bagian dari wilayah Heart of Borneo. 70% dari Heart of Borneo berada di Kalimantan Timur dan Kaltara, yang berdasarkan moratorium kehutanan tidak boleh dilakukan kegiatan budidaya, termasuk pembangunan infrastruktur. Inilah yang menyebabkan kami tidak bisa membangun jalan poros di perbatasan. Wilayah ini sebagian besar belum memiliki infrastruktur berupa jalan darat yang baik, bahkan beberapa di antaranya masih terisolir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat dengan sistem swakelola membangun dan memperpanjang 3 bandara udara di perbatasan, sehingga bisa didarati pesawat yang lebih besar sejenis ATR, Kasa 295, Fokker 50, bahkan Hercules milik TNI. Berikutnya pembangunan pembangkit tenaga listrik, yaitu PLTU Embalut Unit 3 110 MW, PLTG Peking 2 kali 60 MW. Dapat kami laporkan, PLTU Embalut Unit 3 apabila telah beroperasi, demikian juga PLTG Peking, maka dapat saya laporkan daya mampu sistem
Mahakam sekarang menjadi 470 megawatt dan beban puncak 375 megawatt. Dan sebentar lagi juga akan selesai dan diresmikan PLTG Senipa 2 kali 41 megawatt dan 2 kali 100 megawatt di Balikpapan, di Karyangau, sehingga total keseluruhannya kami memprediksi Kaltim akan memiliki 752 megawatt listrik. Yang berikutnya kami akan melaporkan ada 2 proyek migas. Proyek PT Total Indonesia Anjungan Sisinubi 2B, Blok Mahakam 2 Anjungan Baru, WPN 3 dan WPS 2. Berikut pemipaannya sebagai bagian proyek Sisinubi 2B. Proyek ini dibangun dengan investasi sekitar 739 juta dolar dengan rencana pengeboran sebanyak 15 sumur. Pengeboran sumur pertama di Anjungan Baru WPN 3 telah selesai dilakukan dan direncanakan mulai berproduksi pada Juni 2014. Gas hasil produksi lapangan lepas pantai Sisinubi selanjutnya dikirim ke South Processing Unit melalui pipa gas bawah laut sepanjang 36 km sebelum dikirim ke kilang LNG di Bontang. Total produksi gas dari lapangan Sisinubi adalah sekitar 270 mmscfd sejalan dengan penyelesaian sumur-sumur dan berangsur-angsur naik sekitar 300 mmscfd sejalan dengan penyelesaian sumur-sumur. Berikutnya, proyek pengembangan lapangan Ruby oleh PT Mubadala. Lapangan Ruby pipa gas yang dibangun untuk proyek Pupuk Kaltim 5. Lapangan Ruby terletak di dalam wilayah kontrak kerjasama sebuku. Mubadala Petroleum melalui afiliasinya di Indonesia, Pearl Sebuku Limited sebagai operator memiliki working interest sebesar 70% dan 30% working interest yang tersisa terbagi sama rata antara Total INP Indonesia dan Impact South Makassar Limited. Mubadala Petroleum bersama para mitra kerjanya menginvestasikan kurang lebih 500 juta dolar. Berikutnya gedung PIP Room Pemerintah Provinsi di Bandar Udara Balikpapan. Gedung ini dibangun oleh pemerintah daerah sebagai pengganti PIP Room yang lama, di mana lokasinya diserahkan kepada PT Angkasa Pura untuk pembangunan bandar udara baru ini. Nilai keseluruhan proyek yang Bapak resmikan hari ini adalah sebesar 17,8 triliun rupiah. Proyek infrastruktur lainnya dari perhubungan udara yang juga diresmikan pada hari ini di koridor Jawa adalah Terminal 2 Bandar Udara Juanda di Surabaya dengan nilai proyek sebesar 946 miliar. Proyek ini melengkapi terminal yang sudah beroperasi, Terminal 1 Bandar Udara Juanda Surabaya yang telah diresmikan lebih dahulu. Dan selanjutnya kami laporkan kesempatan Bapak hari ini juga meng-groundbreaking Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan. Dan dapat kami laporkan selama 2 tahun kami telah menerima mahasiswa ITK dan dititipkan di Institut Teknologi Surabaya, dan ITK akan membangun 10 pusat program studi. Sekarang ini telah kita miliki beberapa program studi teknik kimia, teknik perkapalan, kemudian teknik mesin, dan juga kelautan. Insya Allah mudah-mudahan ini merupakan persiapan kami untuk menghadapi masa depan Kalimantan Timur. Yang berikutnya lagi Institut Seni dan Budaya di Tenggarong. Kami juga telah menerima mahasiswanya selama 2 tahun, kami titipkan di ISI Yogyakarta. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, di samping proyek-proyek yang Bapak Presiden resmikan hari ini,
Bapak Menko Perekonomian besok hari akan meresmikan 10 proyek MP3I lainnya dengan nilai proyek 11,8 triliun. Yang pertama, peresmian kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang ditandai dengan peresmian dan groundbreaking 3 pabrik PT Indonesia Plantation Synergy, yaitu pabrik kelapa sawit, pabrik inti sawit, dan pengolahan limbah sawit. Di samping itu ada 2 groundbreaking dari PT yang sama, yaitu adalah refinery, penjernihan limbah sawit, dan juga pelabuhan dengan nilai 297 juta dolar. Di samping itu akan diresmikan juga pabrik kelapa sawit PT Cahaya Anugrah Plantation, pabrik kelapa sawit PT Sasana Yuda Bakti, pabrik kelapa sawit PT Kaleida Agroprima Malindo, pabrik kelapa sawit PT Telen, dan juga pembangunan PLTG 2x41 megawatt di Senipa. Di samping itu, Bapak Menko Perekonomian juga akan meresmikan pembangkit listrik tenaga biomasa sawit yang kami singkat dengan PLTBS, PT Daya Lestari. 2 unit pembangkit listrik tenaga biogas dengan kapasitas 7 megawatt milik PT Rea Kaltim Plantation, pembangkit listrik tenaga biogas dengan kapasitas 830 megawatt milik PT Prima Mitra Jaya Mandiri. Ketiga, pembangkit listrik berbahan bakar dari energi baru terbarukan dan pabrik kelapa sawit ini merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan visinya dalam membangun industri berbasis agro serta mengembangkan dan memanfaatkan energi yang ramah lingkungan. Proyek pembangkit energi listrik yang berkelanjutan ini juga telah berhasil mendapatkan sertifikasi sebagai CDM project dari UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, ditandai dengan diterbitkannya CER, Certified Emission Reduction, pada bulan Agustus 2013 yang lalu. Selain meresmikan proyek-proyek yang tadi saya sebutkan, Bapak Menko Perekonomian juga akan melakukan pencanangan pembangunan groundbreaking jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99 km. Khusus pembangunan jalan tol ini yang tadinya terkendala melalui kawasan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto yang sepanjang 24 km dapat terselesaikan dengan pengesahan tata ruang Provinsi Kaltim yang telah disetujui oleh DPR RI dan Menteri Kehutanan. Sedangkan yang melalui hutan lindung sepanjang 8 km dapat terselesaikan dengan sistem pinjam pakai yang juga telah disetujui oleh Menteri Kehutanan. Sedangkan untuk pembiayaan pembangunan akan dibiayai dengan kolaborasi antara dana APBN, APBD, dan BUMN serta pihak swasta. Dari APBD sendiri kami telah membebaskan lahannya dan mengeluarkan dana 2 triliun rupiah sehingga proyek ini layak secara ekonomi dan juga layak secara finansial. Demikian pula pembangunan Bandar Udara Samarinda baru telah dapat terselesaikan sisi daratnya, sedangkan sisi udaranya akan dibiayai oleh dana APBD dan dikerjakan oleh 5 BUMN dengan sistem modified turnkey atau multi-year contract. Di samping itu, Bapak Menko Perekonomian malam nanti akan menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi kemajuan proyek-proyek MP3I di Koridor Kalimantan yang akan dihadiri oleh 5 gubernur provinsi di Kalimantan. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya dapat kami laporkan beberapa proyek MP3I yang telah di groundbreaking pada tanggal 24 Oktober tahun 2012 oleh Bapak Presiden, yaitu pabrik pupuk Kaltim 5 dan pembangkit listrik tenaga uap di Karyangau 2x100 MW yang merupakan bagian dari program 10.000 MW tahap pertama insya Allah akan diresmikan pada bulan Desember 2014 yang akan datang. Dapat kami laporkan juga pembangunan rel kereta api
khusus yang merupakan kerjasama Ras Al Khaimah UEA MSC sepanjang 135 km dari Wahau ke Lubuk Tutung di kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan yang kami tanda tangani di hadapan Bapak dan 7 kepala negara pada Islamic Economic Forum. Saat ini telah hampir rampung pembebasan lahannya. Dari 135 km tinggal 9 km, insya Allah akan selesai dalam tahun ini. Yang berikutnya pembangunan rel kereta api dengan Russian Railways yang disebut dengan Borneo Railways dari Kuta Barat ke Balikpapan ke PPU sepanjang 203 km dengan total investasi 1,7 triliun US dollar. Sampai saat sekarang ini dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh para bupati dan Badan Pertanahan Nasional serta instansi terkait. Insya Allah juga akan di groundbreaking dalam tahun 2015 yang akan datang. Kepada Bapak Menteri Perhubungan kami mohon dispensasinya. Kalau rel kereta api ini disebut kereta api khusus untuk batubara, kami usulkan kereta api khusus untuk mengangkut sumber daya alam. Sehingga kereta api ini tidak hanya bisa mengangkut batubara,